Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Dwiyasa Rukmana dari Prodi Teknik Elektro kelompok 8 akan membawakan materi tentang mampu menuliskan karya ilmiah dengan menggunakan kaidah penulisan yang sesuai aturan yang berlaku dengan menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Baik, saya akan langsung masuk ke dalam materi. Kali ini saya akan membacakan mengenai pengertian kalimat efektif dan nanti akan dilanjut oleh rekan kelompok saya dengan bagiannya masing-masing. Oke, cara membuat karya tulis ilmiah harus dengan teliti dan cermat. Karena menulis artikel bukan seperti menulis diary yang bisa asal menulis. Cara membuat karya tulis ilmiah yang komunikatif diantaranya adalah 1. Menulis dengan berdasarkan beberapa aturan tata bahasa. Maka dari itu, dalam proses menulis karya ilmiah penting bagi penulis untuk mengetahui kalimat efektif. Kalimat efektif sendiri merupakan kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakainya secara tepat dan dapat dipahami oleh pendengar maupun pembaca secara tepat pula. Seringkali dijumpai dalam karya ilmiah kalimat-kalimat yang tidak memenuhi syarat sebagai bahasa ilmiah. Hal ini disebabkan oleh antara lain mungkin kalimat-kalimat yang dituliskan kabur, kacau, tidak logis, atau bertele-tele. Dengan adanya kenyataan itu, pembaca sukar mengerti maksud kalimat yang kita sampaikan karena kalimat tersebut tidak efektif. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya dengan bagiannya masing-masing. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jeki Sulistian dari Fakultas Teknik Elektro. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibahas oleh teman saya Lutfi Dwiyasa Rukmana. Untuk itu, dalam menulis karya tulis ilmiah, Anda dituntut untuk paham betul tata cara penulisan dengan kalimat efektif. Supaya lebih mudah, Anda perlu mengetahui ciri-ciri kalimat efektif. 1. Dapat menjelaskan gagasan dari penulis atau pembicara baik secara lisan maupun tulisan. Kedua, dapat menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pembaca. Ketiga, memiliki subjek, predikat, serta unsur-unsur lain. Contohnya, objek atau keterangan yang saling mendukung serta membentuk kesatuan tunggal. Keempat, biasanya mempunyai suatu imbuhan yang sama. Jika bagian kalimat itu menggunakan kata kerja imbuhan di, bagian kalimatnya pun harus menggunakan di pula. Contoh, anak itu ditolong kakak dengan dibawanya ke pinggir jalan. Kelima, kalimat efektif tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Kata-kata yang berlebihan. Penggunaan kata yang berlebihan hanya akan mengaburkan maksud kalimat. Misalnya, bunga-bunga mawar, anyelir, dan melati sangat disukainya. Seharusnya yang betul adalah mawar, anyelir, dan melati sangat disukainya. Keenam, kalimat efektif harus diberikan kepenekanan pada kata-kata tertentu. Caranya dengan menggunakan posisi kalimat, menggunakan penekanan dengan imbuhan lah, pun, dan kah. Juga dapat menggunakan konjungsi pertentangan atau juga dengan menggunakan kata ulang. Ketujuh, kelebihan dari suatu kalimat. Misalnya, waktu dan tempat saya persilakan. Seharusnya yang benar adalah ibu penceramah, saya persilakan untuk naik ke podium. Demikian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hadi Maksudi. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan kelompok saya. Jika Anda sudah memahami ciri-ciri kalimat efektif, sekarang mari kita bahas cara membuat karya ilmiah dengan kalimat efektif. Berikut ini ulasannya. Yang pertama, gunakan kalimat sepadan saat menulis kalimat efektif. Anda harus memenuhi syarat sepadan. Yang dimaksud dengan sepadan adalah seimbangan
antara pikiran, gagasan, dan struktur bahasa. Jika gagasan dan kepaduan pikiran terlihat baik, maka itu menunjukkan kesepadanan. Untuk memenuhi unsur kesepadanan terhadap beberapa syarat yang bisa Anda ukur. Syarat yang pertama, kalimat memiliki fungsi-fungsi yang jelas. Maksudnya, saat Anda menulis kalimat mulai dari subjek, predikat, objek, dan keterangan, hendaknya ditulis dengan benar dan menepati strukturnya masing-masing. Kalimat yang jelas dalam teknik penulisan sebaiknya ditulis dengan menghindari penggunaan kata depan sebelum menuliskan subjek. Kedua, yakni tidak memiliki subjek ganda. Subjek di dalam kalimat efektif haruslah hanya satu. Jika Anda subjek yang disebut untuk kedua kali, maka dianggap kurang tepat. Untuk mengkalikannya, Anda bisa menggunakan kata ganti supaya kalimat lebih sepadan. Nama saya Pamuji Prasetyo. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Hadi Maksudi. Yang ketiga, penggunaan kata hubung yang tepat. Kata hubung atau konjungsi memiliki fungsi menjelaskan dua kata yang berbeda. Sebaiknya kata hubung digunakan secara tepat sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan KBBI. Anda sebaiknya memahami dengan baik letak konjungsi dalam kalimat. Yang terakhir, predikat sebaiknya tidak didahului dengan kata yang. Predikat yang dituliskan dalam bentuk kata kerja dan bukan kata kerja sebaiknya tidak didahului kata yang. Predikat bukan kata kerja yang didahului yang tidak akan membentuk kalimat, melainkan frasa atau kelompok kata. Sementara itu, penggunaan kata yang pada kalimat berpredikat kata kerja bisa berujung pada pemborosan kata. Di sini saya akan melanjutkan presentase dari rekan saya Pamuji Eko Prasetyo, yaitu paralel pada kalimat efektif. Paralel pada kalimat efektif. Paralel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi paralel merupakan kata sifat yang memiliki arti sejajar atau mirip yang merupakan makna literal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penggunaan kata paralel banyak diaplikasikan dalam berbagai topik dan bidang. Kata paralel bersifat homonim karena memiliki lafal dan ejaan yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda tergantung penggunaan pada kalimat. Kata paralel juga sering digunakan dalam konteks kalimat di mana predikat memiliki arti yang sejalan, khususnya dalam penggunaan kalimat majemuk. Contoh misalnya dalam kalimat pengumuman yang dibicarakan telah didengar dan dipahami dengan baik. Selanjutnya, hindari pemakaian supraordinat pada hiponimi. Kata supraordinat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan ide atau gagasan yang luas. Kata tersebut dapat digunakan pada banyak hal. Contoh, menghindari pemakaian superordinat pada hiponimi. Mira adalah gadis yang memakai baju warna, yaitu artinya menghindarkan kesinoniman kata dalam satu kalimat yang tidak menjamakkan kata yang sudah jamak. Dan selanjutnya, hindari pengulangan kata subjek, yang dimana harus menghindari kata-kata yang sama dan subjek dalam sebuah kalimat hanya satu penyebutan dan tidak perlu diulang. Contoh, kata ulang Dwi Purna, misalnya sesaji, tetua, dedaun, pepohonan, bebatuan, leluasa, rerimbunan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kehematan. Salah satu unsur penting dalam membentuk kalimat efektif adalah prinsip kehematan kata. Kehematan kata berarti menghindari pemakaian kata yang tidak perlu agar tidak sia-sia. Contoh halnya, saya melihatnya dengan
mata kepala sendiri bahwa mahasiswa itu belajar seharian dari pagi sampai petang. Saya Erik Ferdiansa. Saya ingin melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dibacakan oleh rekan-rekan kelompok saya. 3. Kehematan di bagian C. Hindari kesinoniman yang tidak diperlukan dalam satu kalimat. Penggunaan kata dari yang ditambah dengan kata tadi kurang tepat. Sebaiknya Anda menggunakan salah satu di antara kata-kata tersebut. Contoh, sejak dari tadi dia hanya bermenung saja, itu tidak hemat. Sejak tadi dia hanya bermenung saja, itu untuk kata hemat. Poin D. Hindari penjamakan yang tidak diperlukan pada kata yang sudah bermakna jamak. Kata banyak gedung-gedung kurang tepat, sebab beberapa dan gedung masing-masing mengandung arti lebih dari satu. Anda hanya dapat menggunakan salah satu dari kata-kata tersebut. Contoh, banyak gedung-gedung pencakar langit di Jakarta, untuk tidak hemat. Gedung-gedung pencakar langit di Jakarta, itu untuk kata hemat. 4. Ketepatan. Karya ilmiah dengan kalimat efektif juga harus tepat dalam memilih kata. Ketepatan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. Misalnya dengan menggunakan kata yang tepat sehingga tidak rancu dalam memberikan informasi. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Itu contoh yang salah. Mahasiswa perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Itu contoh yang benar. Pada contoh di atas, kata hanya pemborosan kata. Sebab tanpa kata yang kalimat sudah bisa berdiri sendiri. Kemudian kata berpasangan harus sesuai dan menghindari peniadaan preposisi. Singkatnya, ketepatan adalah memastikan bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsir ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contoh, sebagian toko tertutup sehingga banyak orang kesulitan berbelanja dan mendapatkan kalimat di atas juga menimbulkan makna ganda. Kata tertutup bisa menimbulkan beberapa interpretasi, yakni tidak berjualan, toko tetap dibuka sebagian dan terhalang sesuatu. Sekian dari saya, Erik Ferdiansa. Perkenalkan, nama saya Dimas Alfian Reza. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya. Kali ini saya akan membawa materi tentang kepaduan. Kepaduan adalah kalimat efektif, dimaksudkan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Dalam menulis karya ilmiah memerlukan kepaduan, sehingga informasi yang disampaikan tidak bertele-tele. Dengan cara tidak memperpanjang kalimat, sampaikan secara detail dan padat. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek, agen, verbal secara tertib. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja dan objek. Contoh dari kepaduan adalah makalah ini membahas tentang teknologi fiber optik. Terdapat kata tentang yang membuat kalimat menjadi tidak padu. Seharusnya makalah ini membahas teknologi fiber optik. Maka ini contoh kalimat padu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.